Ketika itu terjadi suatu gejolak, mungkin baik dan buruk, itu sebenarnya sama, itu hanya manifestasi Tuhan saja. Dan yang menjadikan baik dan buruk itu kan hanya persepsi kita, Iya. persepsi manusia. Makanya saya kembalikan diri kita semua Tuhan. Ya, Kalau ditarik ke atas dengan sudut pandang Tuhan, sebenarnya tidak ada baik dan buruk. iya. Makanya saya kembalikan, mau belok kanan, mau belok kiri. Iya kan? Iya. Belok kanan, kita harus memahami ketiadaan itu dulu. Kekosongan. Tanpa keterikatan apapun dalam memahami sebuah kehidupan. Menempatkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Tidak menempatkan diri kita di atas kehendak Tuhan. Iya. Rata-rata kan begini, Pak. Artinya gini, orang yang menempatkan dirinya, keinginannya, kehendaknya di atas kehendak Tuhan, artinya belum mengosongkan diri, belum meniadakan keinginannya. Meniadakan bukan berarti menghilangkan, tetapi sepenuhnya kepasrahan atas kehendak Tuhan, menempatkan kehendak diri kita pada kehendak Tuhan. Ini sangat mendalam sekali. Kita menerabas suatu kesadaran bahwa di dalam diri kita ada keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini akan menjadi Tuhan. Ilusi, fata morgana, seakan-akan itu Tuhan. Makanya kita dalam apa sih sifat Tuhan itu? Welas asih. Apa tuh sifat Tuhan itu? Menenteramkan. Apa sifat Tuhan itu? Memelihara. Apa sih sifat Tuhan? Memberikan cahaya yang terang. Ya kan? Apa sih sifat Tuhan itu? Menghidupi. Sudahkah kita bisa seperti itu? Karena apa? Patokan orang sekarang menghidupi itu dengan uang. Artinya menuhankan uang. Bahwa uang di atas segala kekuasaan. Padahal contohnya zaman dulu ya. Orang dahulu gila pengetahuan, ilmu. Sekarang orang berilmu nggak menghasilkan, buang, nggak ada gunanya, iya kan? Makanya dibilang bolak-balik zaman. Orang dulu membuat pusaka, sekarang mengejar pusaka. Orang dulu mengumpulkan harta karun, orang sekarang mencari harta karun. Lah kan gitu. Akhirnya apa? Zaman dinasti prasasti, leluhur kita dulu mengumpulkan, akhirnya saya tinggal rebutan kan. Diaku-akukan, saya punya ini, punya itu, saya punya memegang kunci ini, kunci itu. Mikirnya itu adalah warisan. Bukan. Nah, kadang-kadang kita lalai dengan suatu kesadaran ini, makanya menuhankan keinginan itu tadi. Karena untuk memahami keinginan berdasarkan keinginan Tuhan, maka kita harus mencapai yang namanya titik suwung. Makanya orang meditasi itu kita kosong. Berisi adalah kosong. Kosong adalah berisi. Di dalam keberadaan kita, diri kita memahami ketiadaan itu, memahami kekosongan itu, maka kita sedang mengisi sesuatu ini. Tetapi ketika kita isi, kita sedang mengosongkan sesuatu. Sama halnya ketika orang mengeluarkan energi, kita menerima energi dengan apa? Keikhlasan. Nah, keikhlasan kan harus melepas ego, harus melepaskan emosi. Iya Pak, kita menerima orang menghina itu kan butuh energi toh. Dia menguras energi, kita mendapatkan energi. Bagaimana kita bisa menerima energi orang lain bisa masuk ke diri kita? Dengan sebuah keikhlasan. Keikhlasan butuh apa? Nega. Menempatkan kehendak di bawah kehendaknya Tuhan. Artinya mencapai kekosongan.
Ketika orang mengeluarkan energi, kita mendapatkan energi. Semakin energi yang tertanggul, tanam di dalam diri kita, ini akan melabuhkan cahaya kita. Dan akhirnya kita akan memberikan cahaya di sekitar kita. Semakin terang cahaya terkandung, semakin luas kegelapan yang kita terangi. Yang berikan kita cahaya. Kita berikan cahaya. Makanya urip iki urip. Bahasanya orang Jawa. Harus bisa bermanfaat. Iya. Makanya kita memahami Tuhan yang namanya jati diri. Tuhan yang lahir dari ketiadaan itu tadi. Bukan Tuhan yang lahir dari Tuhan. Tuhan yang lahir dari ketiadaan. Artinya kan kita harus memahami kesuhunan, ketiadaan. Memahami ketiadaan. Jadi begini pemirsa, mungkin karena pembahasannya agak berat, ini perlu saya kasih perjelas sedikit. Yang dimaksud itu tadi itu kekosongan itu meniadakan keakuan. Keakuan sebagai manusia itu harus dihilangkan, dilenyapkan. Artinya menetralkan. Sehingga manusianya sudah tidak ada, sudah fana, hanya tinggal sang sejati. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi secara jiwa loh Pak, itu mungkin nanti pemirsa itu harus mungkin memutar lebih dari 2 kali untuk memahami ini, karena agak-agak berat. Meskipun obrolan di pagi hari ini agak-agak ngantuk, tapi ya asik juga. Monggo dilanjut Mas Dinus. Karena gini Pak, ketika kita sedang mengamati atau memahami pengetahuan tentang ini, kita harus bisa melepaskan kebenaran yang kita miliki. Kan butuh kerendahan hati itu, iya kan? Butuh merunduk, iya kan? Butuh sesuatu yang kita merendah atau mengosongkan diri dulu tadi, iya kan? Makanya kan kadang ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kosongkanlah gelas itu sendiri. Biar sesuatu masuk, kamu tahu rasanya. Apa toh isinya gelas ini? Asin, manis, rasa melon atau rasa anggur. Iya kan? Biar kita bisa merasakan. Makanya ada istilah kosongkan gelas terdahulu sebelum kita menerima sesuatu hal yang baru. Ketika kita bisa menerima cara seperti itu, berarti dia masih menuhankan kebenaran, kapasitas kebenaran yang dia miliki. Karena maka istilah kebenaran orang lain tergantung pada jangkauannya, kadewatannya tadi saya kembalikan. Makanya jiwa yang semakin tinggi levelnya menuju sebuah namanya kadewatan, kabrahmanan. Kabrahmanan, kadewatan. Makanya mengenal jati diri itu sebagai dasar. Itu level paling bawah. Mengenal jati diri, kalau sudah mengenal jati diri, kebermanfaatan sebagai kabrahmanan. Kabrahmanan itu kita memberikan pencerahan pada banyak orang, itu kabrahmanan. Karena sudah paham dengan dirinya sejati. Akhirnya memberikan pencerahan, penyinaran, pencahayaan buat yang ada di sekitar. Itu kabrahmanan. Nah, sampai level kabrahmanan, naik lagi kadewatan. Sudah berkolaborasi dengan namanya makrokosmos. Loh, misalkan ini bumi, ada pergerakan. Panitia alam lah ibaratnya. Kok hanya manusia sekecil itu kok bisa mengendalikan, bisa berkolaborasi dengan para dewa-dewa? Karena sudah mencapai kadewatan itu. Sudah paham hierarki alam apa, sistem kinerja alam apa. Karena ketika kita dibekali memahami alam semesta itu kan dari tubuh. Tubuh ini kan simbol dari bumi. Ketika kita kasih media ini, kita pelajari, kita memahami diri, kita memberikan pencerahan sampai pada
titik kadewatan, kita berkolaborasi dengan para dewa. Para dewa itu adalah jiwa-jiwa dari makrokosmos. Misalkan matahari, jiwanya ya Batara Surya. Bulan, jiwanya ya Batara Chandra. Kayak gitu. Bintang, dewanya ya Batara Kartika. Atmosfer atau langit Batara Wisnu. Siwa itu manik, maka dibilang manik maya, inti bumi atau lava, dewanya lava. Maka ada yang bilang Siwa di setiap gunung meletus, ada memang. Itu manifestasi dari Siwa, itu kan kiasan. Biar kita berkomunikasi lebih mudah. Tapi sebenarnya itu kepadatan energi yang dimiliki lava itu membentuk sebuah energi, maka disebutlah Siwa atau manik maya. Semar, dewanya bumi. Kepadatan energi yang tersimpan di bumi ini disebut Sang Hyang Ismaya. Itu yang pengertian tentang dewa. Itu kepadatan energi yang skala makro. Iya. Ada kan sekarang itu bahasa kerennya itu light worker ya kalau tidak salah. Jadi pekerja cahaya. Memang ada konsep itu bahwa di semesta ini ada memang tugas-tugas yang diberikan kepada makhluk bercahaya yang punya spiritual sangat tinggi, yang mencapai dimensi di atas kita, jauh di atas kita, yang memang bertugas untuk menjaga keharmonisan daripada semesta raya ini. Iya. Oke, untuk selanjutnya ini Mas Tinus, kita kembali ke Nusantara. Dengan ajaran Nusantara, saya nggak terlalu Jawa sentris, karena di Nusantara ini punya kelebihan local wisdom di berbagai macam daerah itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi saya di sini ngambil diksinya Nusantara saja. Apakah menurut pandangan Mas Tinus untuk mungkin kedepannya mungkin 50 atau 100 tahun lagi, kayak apa kira-kira adik-adik kita, anak-anak cucu kita nanti itu di era 50 atau 100 tahun ke depan? Karena kan kalau kita melihat siklus daripada Jonggo Joyoboyo kan memang kan apa ya, selalu berulang, berputar dan sebagainya. Gimana Mas Tinus? Menurut Mas Tinus, pendapatnya Mas Tinus tentang Nusantara ini? Ini saya kembalikan dengan keadaan bencana. Iya. Bumi ini kan punya naluri. Ketika nalurinya bumi ini bekerja, dia akan melakukan yang namanya refleksi, rotasi, dan translasi. 3 ini. Rotasi, bumi kan berputar. Berputar, ya. Translasi, pergeseran. Ya kan? Terus refleksi, penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan. Nah, dari ketiga ini, proses ketiga ini disatukan pengertian yang namanya penyembuhan. Tubuh kita kan punya imun, Pak. Kalau sakit-sakit, kita harus olahraga. Refleks kita kan pengen berusaha untuk memperbaiki diri. Bumi ini kan sedang memperbaiki diri. Ketika pada puncak yang namanya ketidaknyamanan, contohnya hewan malah. Hewan tuh tahu kok di mana tempat energi yang jelek kan? Enggak. Iya kan? Naluri hewan itu. Dia tahu kok, misalkan hewan ini ada orang datang, monyet atau kucing misalkan. Ini ada orang baik, ada enggak. Dia tahu, paham. Itu yang namanya naluri. Lah, bumi ini punya naluri. Ketika bumi ini merasakan ketidaknyamanan, karena bumi kan melakukan keseimbangan akhirnya. Nah, dari keseimbangan ini kan pasti ada gerakan. Entah pergeseran tanah, entah ada gunung meletus. Makanya gunung itu kan salah satu tonggak untuk menjaga keseimbangan sebuah daratan atau pulau. Ketika gunung nggak meletus itu malah bahaya. Misalkan Pulau Jawa ini.
Orang berpikirnya paku tanah Jawa itu di Gunung Tidar kan. Ya paku tanah Jawa itu yang Merapi. Artinya paku tanah Jawa itu yang menjaga keseimbangan Pulau Jawa. Bagian tengah, bagian timur itu mencapai Bali yang namanya Gunung Agung. Sisi barat Krakatau. Maka ketiga gunung ini sangat paling aktif dalam menjaga keseimbangan. Itu reflektivitas. Ya kan? Nah, artinya sekarang 2025 sudah banyak terbongkar kezaliman, ketidakbaikan atas segala tindakannya mulai terbongkar di tahun 2025 ini kan. Artinya apa? Ini sudah mulai bekerja. Ketika kebatilan ini mencapai puncak-puncaknya, berarti penyesuaian penyembuhan alam ini tandanya sudah semakin dekat. Yang zalim, yang batil, maka dia akan semakin mencekam, terancam. Tapi bagi yang memegang pribadi yang luhur, budi pekerti luhur, kalau di Sunda ya Sunda Wiwitan atau Kapitayan, yang memahami entitas jati bahwa Tuhan, entitas jati Tuhan sebagai sosok yang berasal dari sebuah ketiadaan itu tadi, maka dia akan menunggu hadirnya hari kemenangan. Tapi bagi yang zalim, bagi yang batil, dia akan mendekati ancaman. Karena apa? Pembersihan. Dan Pulau Jawa ini paling berdampak besar adalah Jawa bagian barat. Karena apa? Faktor kehidupan. Jawa bagian barat bagaimana? Hedonisme komplit, penipuan komplit, kejahatan paling kompleks, ya kan? Kapitalisme paling kompleks. Sana. Maka getaran paling terbesar di Pulau Jawa adalah di sisi barat. Nah, ini yang harus hati-hati di tahun ini, 2025 ini. Oke, kita mungkin geser sedikit ini temanya, karena kita membahas tentang tahun 2025 ular kayu kalau tidak salah ini ya. Iya. Kalau mungkin dikaitkan dengan politik ya, atau fenomena yang sekarang kan mega korupsi terbongkar, kasus-kasus besar terbongkar semua. Yang ingin saya tanyakan itu, kira-kira kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi keadaan di Indonesia ini, untuk tahun 2025 yang ular kayu itu, apakah nanti itu akan semakin terkuak lebar, yang nanti mungkin kita harapkan terjadi pembersihan, mungkin sistem hukumnya mungkin lebih tegas, lebih adil, atau mungkin Mas Tinus punya pandangan sendiri untuk ke depannya? Kalau di pewayangan, sebenarnya pewayangan itu penggambaran kehidupan dari awal sampai akhir ya. Itu sebenarnya wayang itu kan sastra yang digambarkan sebuah cerita wayang. Makanya wayang itu bayangan kehidupan kita, ya kan. Kita makanya kalau nonton wayang itu dari belakang clear itu tadi.